Oke, kumpul semuanya. Selamat pagi rekan-rekan analis. Senang melihat kalian semua udah standby dan fokus di meja trading hari ini. Di masterclass atau sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar krusial buat kelangsungan karir kalian, yaitu gimana caranya menavigasi pasar bearish yang penuh tipu daya tanpa bikin hancur kapital klien yang kita kelola. Kalian tahu kan, pasar yang lagi tren turun atau bearish itu sifatnya sangat manipulatif. Kalau kalian nggak punya bekal pembacaan data yang solid, wah pasar bakal ngunyah dan muntahin portofolio kalian gitu aja. Jadi hari ini, kita akan bongkar tuntas indikator MACD. Ingat ya, bukan sebagai alat tebak-tebakan, tapi murni sebagai instrumen manajemen resiko level institusi. Pastikan kalian catat ini baik-baik. Nah, mari kita bedah pertanyaan kritis ini. Kenapa sih banyak banget trader, bahkan analis pemula, yang uangnya ludes saat ngelihat sinyal yang kayaknya positif di tengah tren turun? Jawabannya sebenarnya simpel banget. Mereka nggak sabaran. Mereka ngelihat garis MACD menyilang ke atas sedikit, lalu secara emosional langsung berasumsi, wah, dasarnya udah kelewatan nih. Terus mereka langsung hajar beli dengan agresif. Padahal tanpa validasi struktural yang ketat, apa yang kelihatan kayak titik balik, itu seringkali cuma ilusi. Jebakan maut yang sengaja dirancang buat nyedot likuiditas dari pasar retail. Dan ini adalah playbook kita untuk sesi hari ini. Kita akan mulai dari anatomi jebakan pasar bearish, lanjut membedah mekanisme MACD, mendeteksi lower low, validasi bullish divergence, dan diakhiri dengan checklist garis nol. Hari ini kita cuma fokus pada validasi mekanis yang ketat, bukan tebak-tebakan emosional. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, anatomi jebakan pasar bearish. Dalam tren yang lagi negatif-negatifnya, kalian harus sadar kalau harga pasar itu nggak turun dalam satu garis lurus. Sesekali harga bakal mantul naik. Nah inilah yang kita sebut sebagai pantulan teknikal atau technical bounce. Secara kasat mata, indikator MACD bakal mulai bikin crossover naik sedikit. Di titik inilah trader amatir biasanya kepedean dan langsung nekan tombol buy. Ngira mereka udah dapat harga paling murah. Mereka nggak sadar kalau pasar itu sebenarnya cuma lagi ngambil nafas sebelum dibanting jauh lebih dalam lagi. Crossover yang kecil dan lemah itu nyatanya cuma lagi ngebangun struktur buat bikin titik terendah yang baru. Jadi kuncinya, kalian harus paham kalau momentum pantulan pertama yang terjadi di teritori negatif dalam itu jarang banget bisa jadi dasar pijakan yang solid. Kita lanjut ke bagian 2, membedah mekanisme MACD. Kalau kalian mau benar-benar menguasai alat ini, buang dulu semua unsur magisnya dan pahami math di baliknya. Logikanya begini. MACD itu pada dasarnya cuma selisih antara pergerakan rata-rata harga secara cepat, yaitu MA 12 hari, dikurangi pergerakan yang lebih lambat, MA 26 hari. Sementara garis sinyalnya itu cuma rata-rata 9 hari dari si MACD itu sendiri. Dengan kalkulasi yang pasti ini, kita lagi ngukur seberapa kuat tren yang ada dan seberapa besar sisa tekanan dari pihak penjual. Sekali lagi, ini bukan alat cenayang ya, ini representasi matematis dari melemah atau menguatnya momentum jual di pasar. Coba perhatikan realitas pasar saat bearish. Selama nilai dari perhitungan selisih tadi masih beroperasi jauh di bawah garis nol, apalagi kalau nyungsep banget di zona negatif sampai minus puluhan atau ratusan poin, matematikanya udah ngasih tahu kita fakta keras. Dominasi masih mutlak dipegang sama penjual. Banyak trader kehilangan uang gara-gara mereka nutup mata sama sinyal momentum ini. Ingat, selama nilainya masih sangat dalam, jangan pernah terlintas di pikiran kalian kalau tekanan jual udah kelar cuma gara-gara ada pergerakan harga sedikit ke atas. Itu semu. Masuk ke bagian 3, mendeteksi lower low. Nah, apa yang benar-benar menarik dari poin ini adalah gimana kita bisa memvisualisasikan potensi crash yang bakal datang. Bentuk dari histogram ini fungsinya persis kayak radar peringatan dini. Coba kalian visualisasikan pertempuran antara pembeli dan penjual di sini. Bayangkan bar pertama ada di minus 50, terus mengecil ke minus 25. Di sini kelihatannya pembeli mulai melawan kan, seolah bersiap nembus garis nol ke atas. Tapi tiba-tiba bar ketiga malah membesar lagi ke bawah, jadi minus 40. Gagal total. Visual ini nunjukin kegagalan pembeli menembus garis nol. Artinya perlawanan mereka kandas dan penjual udah ngambil alih kendali lagi dengan jauh lebih agresif. Tolong tanamkan kutipan ini di pikiran kalian sebagai aturan baku alias hard rule di meja kerja kita. Kalau setelah indikator menyilang ke atas, tapi gagal bawa garis menembus nilai 0 dan malah menyilang ke bawah lagi, yang kita sebut dead cross, itu bukan koreksi biasa. Itu alarm super keras. Momentum naiknya udah mati. Itu murni cuma pantulan teknikal yang loyo, dan probabilitas pasar buat bikin lower low baru itu sangat amat tinggi. Sekarang kita masuk ke bagian 4, validasi bullish divergence. Disinilah profesional main, beda banget sama rookie.
Poin krusial di sini adalah memahami gimana struktur bullish divergence itu terbentuk. Secara harga, tren kelihatan makin hancur karena bikin lower low baru. Tapi kalau kita cek MACD-nya, persilangan atau crossover kedua justru lebih tinggi dari crossover pertama. Ini sinyal penting. Ini ngasih tahu kita kalau tekanan jual secara matematis udah mulai kehabisan bensin. Tapi hati-hati, ini belum jadi sinyal beli instan ya. Menunggu terbentuknya divergence ini secara utuh, bikin tingkat keberhasilan trade kalian naik drastis. Kenapa? Karena kalian merespons melemahnya momentum fundamental, bukan sekedar kepanikan harga sesaat. Biar makin jelas, mari kita simulasikan dan kontraskan dua skenario ini. Di skenario reversal sehat, jarak antar EMA menyempit secara konsisten dan MACD terus merangkak stabil menuju garis nol. Itu tanda pijakan yang solid. Sebaliknya, coba lihat skenario pantulan teknikal lemah. Divergence mungkin kelihatan, tapi nilai MACD-nya masih terperangkap di dasar negatif yang sangat dalam. Ujung-ujungnya, dead cross lagi dengan cepat. Sebagai analis institusi, kalian wajib bisa ngebedain dua pola ini supaya nggak kejebak membuang modal di pantulan palsu. Jadi, sebagai manajer kalian, saya mewajibkan 3 langkah validasi ini sebelum kalian menempatkan order apapun. 1. Pastikan harga secara objektif bikin lower low. 2. Pastikan ada crossover MACD yang posisinya lebih tinggi. Dan 3. Ini yang paling penting, tunggu sampai MACD benar-benar mendekati garis nol. Menembus atau sekedar mendekati garis nol, itu adalah konfirmasi mutlak bergesernya momentum. Kalau kalian kekeh mau masuk sebelum langkah ketiga tervalidasi, aturan ketatnya, ukuran posisi kalian harus sangat-sangat kecil. Kenapa? Karena trading saat sinyal masih di zona negatif dalam itu, risikonya luar biasa besar. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Bagian 5, checklist garis nol. Rekan-rekan, kita harus samakan mindset dulu. Tujuan kita di sini bukan buat jadi cenayang yang nebak di mana titik terbawah absolut dari suatu aset. Mencoba nangkap pisau yang lagi jatuh itu kebiasaan pemula, dan itu cuma bakal merobek portofolio klien. Mindset kita sebagai pro adalah mengalihkan fokus dari nangkap dasar menjadi trading dengan probabilitas tinggi. Kita masuk saat probabilitas udah bergeser kuat memihak pembeli. Nggak apa-apa kita ngelepas sedikit profit di awal, asalkan probabilitas menang kita jauh lebih tinggi. Itulah bedanya penjudi sama pengelola risiko profesional. Jadikan ini checklist harian kalian. Tanyakan 4 hal ini sebelum eksekusi order. Pertama, apakah divergence sudah terkonfirmasi? Kedua, apakah histogram udah ngebangun bukit yang lebih tinggi? Ketiga, apakah garis MACD udah mendekati garis nol? Dan puncaknya, apakah garis sinyal sukses nembus area positif? Kalau jawabannya masih belum, bersabarlah. Menunggu konfirmasi zero line cross itu yang membedakan trade yang matang dari trade yang nekat. Jadi dengan framework profesional yang baru aja kita bedah, saat kalian balik ke layar monitor nanti, tanyakan secara jujur pada diri kalian sendiri. Apakah trade kalian selanjutnya itu benar-benar didasari momentum reversal sejati dengan konfirmasi garis nol, atau kalian cuma lagi melangkah masuk ke jebakan bear market karena didorong ketidaksabaran? Terapkan validasi ketat ini, amankan kapital klien, dan mari kita kelola resiko dengan standar institusi. Oke, masterclass selesai, silakan kembali bekerja.